Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsandi. NIM saya 211158. Saya dari kelas PAI 3F. Video pembelajaran ini saya buat sebagai bentuk penugasan mata kuliah psikologi belajar PAI yang diampu oleh dosen Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Di sini saya mengambil materi tentang penerapan teori belajar behavioristik di dalam kelas. Baik, langsung saja ke pengertian teori belajar behavioristik di kelas. Pengertian teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Maksudnya, terjadinya perubahan tingkah laku siswa di dalam kelas yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar behavioristik atau teori behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini, siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Baik, kemudian untuk mengetahui bagaimana teori belajar behavioristik itu dapat kita ketahui dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri teori belajar behavioristik ini, yang pertama itu teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Kemudian para penganut teori ini berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Kemudian mementingkan pembentukan reaksi ataupun respon. Kemudian terlihat dengan jelas bahwa teori ini bersifat mekanis. Misalnya jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. Kemudian hal yang penting dalam proses pembelajaran tidak mengenalkan bahwa cara-cara seperti drilling mudah sekali ditemukan di kelas-kelas yang menerapkan teori belajar ini. Baik, selanjutnya itu suatu teori belajar pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini kelebihan dari teori behavioristik ini, yang pertama itu siswa-siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kemudian kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian kelebihan lain itu siswa didorong untuk berpikir linear dan konvergen agar siswa dapat dengan mudah mencapai suatu target tentu dalam pembelajaran. Kemudian ada kekurangan teori behavioristiknya, yaitu yang pertama, siswa sangat dibatasi berkreativitas, kemudian produktivitas dan imajinasinya. Lalu siswa bersifat teacher centered atau hanya berpusat pada guru. Jadi teori ini hanya berpusat pada guru saja, tidak mencangkup murid-murid atau siswa-siswa. Kemudian siswa bersifat pasif dan hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa karena siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Hal ini tentu saja dapat berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu tentunya yaitu memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Kemudian tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Baik, bagian selanjutnya yaitu bagaimana contoh penerapan teori belajar behavioristik di dalam kelas. Seperti kita ambil contoh yang pertama itu, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Jadi guru dituntut untuk menyusun materi atau bahan ajar itu secara lengkap. Kemudian
guru itu harus memulai materi secara sederhana sampai kompleks. Tidak bisa langsung ke kompleks karena murid hanya berfokus pada apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru harus lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Misalnya mengajar tentang wudhu itu bagaimana. Guru harus memberikan contoh bagaimana cara-cara kita harus berwudhu yang benar. Seperti itu. Kemudian saat guru melihat ada kesalahan atau pelanggaran dalam kelas, baik materi ataupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Sepertinya misalnya ada siswa yang nakal, sebaiknya guru harus menegurnya supaya tidak nakal kemana-mana gitu. Kemudian guru harus memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Jadi misalnya evaluasi atau disebut juga evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kemudian guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif atau negatif. Baik itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah atau penyebutan kata atau materi, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.